bawa kujang dan juga swastika. Di belakangnya diiringi dengan yang hormati, meskipun kami sudah penyusunan acara, barangkali ada perwakilan dari Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini barangkali dari Kadis Parbud atau yang mewakilinya, karena tadi kami mendengar ada perwakilan dari Gubernur, barangkali ada. Oh ya, Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati Bapak Wamen Dikdasmen. Mohon maaf Pak, harus karena sudah ada pemisahan. Yang kami hormati Bapak Dirjen, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, dan tentunya Pak Bupati selaku tuan rumah. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tidak saya sampaikan satu persatu, tentunya juga Ibu Ratu Emilia dan para sesepuh dari Kampung Cigugur, tentunya juga para hadirin undangan yang kami hormati. Saya mewakili Pak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tentunya seiring dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, kami sangat menghargai apa yang sudah dilakukan, diupayakan oleh Kampung Cigugur ini, merupakan bagian dari sebuah kebudayaan yang khususnya di Jawa Barat dan tentunya juga di Kabupaten Kuningan. Gitu. Tentunya ini menjadi perekat kita semua, bukan menjadi pemisah, dan memperkaya apa yang menjadi budaya ada di Jawa Barat. Pak Gubernur saat ini selalu mengingatkan kita untuk mengangkat kembali nilai-nilai budaya dalam pembangunan di Jawa Barat. Beliau selalu mengingatkan ada yang disebut dengan Tritangtu. Leweng kudu awian, legok kudu cayan, lebak kudu sawahan. Itu mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan pembangunan saat ini tentunya harus kita jaga dengan keseimbangan lingkungannya. Ini yang selalu diangkat, yang saya ingat, yang saya tahu adalah dari Sunda Wiwitan, begitu. Jadi kita dalam membangun tidak boleh lupa dengan adanya kelestarian lingkungan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Kampung Cigugur yang selalu mengingatkan kita bahwa alam dan lingkungan dan semestanya menjadi bagian kita semua dan harus kita jaga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan secara singkat amanat dari Pak Gubernur, dan terima kasih atas upaya pelestarian dari kebudayaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yendra Sofyan MSI sebagai Kadis yang mewakili Bapak Gubernur Jawa Barat. Untuk selanjutnya, sesuai dengan permohonan dari panitia, karena kebetulan sudah hadir, kami memohon dengan hormat sebelum nanti puncak Bapak Wamen, kebetulan di sini hadir Bapak Dirjen Perlindungan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Restu Gunawan, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, kami mohon untuk memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Sampurasun. Yang saya hormati, saya banggakan Wamen Dikdasmen, Mas Wajari Saul Haq, dulu teman, sekarang udah bos, jadi siap perintahnya. Jadi, Pak Bupati Kuningan, Pak Dr. Dian Rahmat Yanuar, Ibu Wakil Bupati juga, Bu Wakil, kemarin beberapa bulan yang lalu kita ketemu, Pak Kadis, Mas Hafiz, ini ada teman-teman dari Kementerian Pendidikan, luar biasa banyak. Kalau Kementerian Pendidikan datang itu paling tidak kita tenang budaya kandi. Jadi
bahwa kebudayaan itu hubungannya dengan pendidikan sangat erat gitu. Jadi tadi kita saksikan betapa anak-anak itu dengan berkebudayaan ternyata karakternya semakin meningkat, kira-kira gitu. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman dari Kementerian Pendidikan yang sudah berkenan hadir, kawan-kawan saya juga. Kemudian ada Bu Rektor, kemudian Ibu Ratu Emilia. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga di sini diberikan kesehatan semuanya, dan tentu kami ikut belasungkawa atas berpulang Bapak Jatikusuma, seorang pelestari kebudayaan, penjaga kebudayaan, dan beliau juga mendapat anugerah kebudayaan beberapa tahun yang lalu, dan para seniman, para budayawan, pupuhu, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Pertama tentu dalam konteks hari ini kita merayakan sebuah upacara serentahun, rasa syukur tidak ada, rasa syukur itu dirayakan sehebat ini, serame ini menunjukkan bahwa rasa syukur itu bagi masyarakat Cigugur merupakan ungkapan yang paling tinggi ketika kita menikmati segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi menurut saya sering begini Pak Bupati, orang melihat kebudayaan itu sebagai cost gitu, tidak melihat sebagai revenue gitu kan. Maka anggaran kebudayaan sering sedikit di Pemda-Pemda itu gitu, karena melihatnya sebagai cost. Padahal kalau kita lihat dari event ini, berapa banyak masyarakat yang terlibat, berapa banyak ekonomi yang bergerak, yang ini tidak pernah dihitung. Jadi menurut saya paradigma berpikir kita, saya juga mengajak teman-teman di pemerintah daerah dan juga kami tentu, kebudayaan itu adalah investasi itu. Investasinya apa? Tidak hanya sekedar ekonomi, yang namanya kohesi sosial, hubungan masyarakat semakin rukun. Jadi kalau hari ini orang ngomong gotong royong pudar, menurut saya dengan adanya upacara serentahun ini kita membuktikan bahwa gotong royong masih hidup di masyarakat kita. Jadi tepuk tangan untuk saudara-saudara kita yang ada di Cigugur khususnya dan juga di Kuningan seluruhnya, karena masyarakat masyarakat yang merayakan ini kan tidak hanya dari Cigugur saja, dari Garut, dari berbagai tempat yang di daerah seluruh Jawa Barat kira-kira gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa gotong royong kita itu sebenarnya masih ada, cuman kita mau melihatnya dari perspektif yang mana. Kalau kita mau melihatnya diskusi sosmed yang saling menyerang ya banyak, tapi bahwa kekuatan gotong royong kita itu masih ada kok sebenarnya. Jadi mari ini yang kita munculkan, kita dorong, kita sampaikan di dalam media-media sosial kita, juga media mainstream lainnya, bahwa kita masih ada gotong royong itu, dan terbukti dari anak-anak kecil sampai para sesepuh tadi ikut terlibat dalam event ini. Itu betapa menunjukkan bahwa kohesi sosial kita cukup kuat gitu. Dan juga saya kira juga masyarakat adat kita sebenarnya masih banyak, cuman memang himpitan dari berbagai golongan, berbagai pihak ini sangat kuat gitu Pak Bupati. Jadi memang saya setuju dengan Bu Dewi Kanti tadi, saya tidak tahu regulasinya apa untuk melindungi masyarakat adat ini. Minggu lalu kami juga dengan Pak Menteri menyaksikan penyerahan aturan pengakuan masyarakat adat di Tengger waktu Kasada, upacara Kasada, pemerintah daerahnya Pak Bupatinya menyerahkan pengakuan itu. Nah tentu di sini karena Pak Bupati itu dulu Sekda 2014 kayaknya pernah mengawal ini juga gitu, seingat saya. Nah, nanti mudah-mudahan sekarang Bapak jadi Bupati, mudah-mudahan bisa ada solusi untuk melindungi ini loh Pak. Menurut saya ini luar biasa event ini, gerak masyarakatnya bersama-sama, digerakkan oleh hati, digerakkan oleh jiwa, tidak digerakkan oleh proyek itu. Ini kan sesuatu yang cukup penting, itu patut kita syukuri sebagai orang yang ditugasi mengawal kebudayaan. Kami salah satu bagian itu merasa bangga dan senang melihat event ini. Jadi mudah-mudahan event ini nanti bisa terus berlanjut, terus mendapat dukungan dari pemerintah daerah, masyarakatnya, para sesepuh, para pupuhu, dan lain sebagainya. Yang pertama itu. Yang kedua tentu saya senang bisa hadir di Kuningan, karena menurut saya Kabupaten Kuningan ini selain kota yang bagus, tetapi menurut saya kota diplomasi juga Pak Bupati. Jadi Kuningan ini kan tempat yang pertama setelah merdeka digunakan untuk konferensi Linggarjati. Jadi menurut saya kita syukuri juga gitu. Jadi menurut saya tidak ada salahnya juga kalau
Kuningan itu mengukuhkan sebagai kota diplomasi gitu, karena kita tahu ini menjadi momentum penting juga setelah kita merdeka. Kita ada perjanjian Linggarjati, kemudian ada perjanjian Renville, kemudian ada Rumroyen, macam-macam perjanjian, dan satu titik yang penting adalah di Linggarjati ini. Nanti saya akan juga ke sana, ke Museum Linggarjati untuk melihat di sana. Dan juga saya kemarin juga waktu ketemu Bu Wakil Bupati juga menyampaikan gini, Bapak Ibu, Kuningan itu ada tokoh, mungkin Bapak Ibu belum pernah datang ke sana, saya malah sudah datang ke sana tahun 2007, 2008, ada tokoh dari Raja dari Siau yang di atas. Siau itu perbatasan antara Sangir, antara Manado dengan Filipina, pulaunya itu kecil gitu. Tapi rajanya itu diasingkan ke sini dan dimakamkan di Sangkan Hurib. Dari Raja Siau, keluarganya ada di ada di Karet sana, kami masih komunikasi, dan itu tokoh penting gitu. Jadi menurut saya Kuningan sejak 1800-an itu mempunyai nilai penting dalam perjuangan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Jadi menurut saya hal-hal penting kaitannya dengan kebudayaan sejarah Kuningan mempunyai potensi atmosfer yang cukup kuat. Mari kita jaga, kita lestarikan, dan khususnya hari ini kita datang di upacara Serentahun, mudah-mudahan kita bisa memberikan makna di dalam perayaan ini. Dan saya juga senang Pak Bupati, kantor ini, gedung ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya kabupaten kan Pak. Mudah-mudahan tempat-tempat lain segera ditetapkan juga yang mempunyai nilai sejarah, menurut saya menjadi cagar budaya supaya terlindungi, dan juga masyarakat bisa ikut melindungi, dan juga akhirnya bisa menggunakan tempat-tempat bersejarah, gedung-gedung bersejarah itu dalam event-event kebudayaan, dan juga menjadi rasa bangga bagi masyarakat Kuningan. Saya kira itu, terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan. Selamat syukuran saya kira kepada masyarakat Cigugur, sukses untuk Bapak Ibu semua, sehat semua. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Sampurasun. Rampes Rahayu. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Dr. Restu Gunawan MHum sebagai Dirjen Perlindungan Kebudayaan.